Puji Tuhan, jalan dengan baik dan banyak terima mujizat. Matius pasal 26 ayat yang ke-40. Ya, bisa tampilkan firman-Nya? Matius pasal 26 ayat yang ke-40. Sudah dapat katakan amin. Amin. Ya. Firman-Nya bisa tampilkan di layar? Ada? Tidak ada orangnya. Coba nanti semua bisa lihat dengan jelas di layar lebih baik. Matius pasal 26 ayat 40 sama-sama sambil tunggu sama-sama baca 1, 2, 3. Setelah itu dia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Terus, tidakkah kamu sanggup 1 jam dengan aku? Saudara lihat ayat yang ke-41 sekarang. Baca sama-sama 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya dalam pencobaan. Terus roh memang penurut, tetapi apa? Ini yang Tuhan suruh saya ngomong ini. Semua lihat ke depan. Jangan ribut sendiri lihat saya. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi ada 2 hal yang harus Anda kerjakan. Yang saya ngomong untuk mengalami situasi yang apapun. Lihat saya saudara. Ada yang dulu kaya atau miskin. Ada yang dulu miskin mendadak di bawah Tuhan. Ada yang tetap tidak bergerak. Kunci cuma 1. Berjaga-jaga dan doa. Anda boleh konseling, Anda boleh terima nubuatan, Anda boleh cari hamba Tuhan profetik, kenabian, terserah saudara. Tapi jawabnya sebenarnya Yesusnya, bukan hamba Tuhannya. Nah, kita pencatat tadi Tuhan ngomong sama saya, ngomong ini di Simpruk berbeda, malam ini beda. Berjaga-jaga. Kenapa harus jaga-jaga? Karena roh itu, saudara, kalau tak dijaga, ya saya supaya Anda paham, roh itu hubungannya sama hati. Kalau hatimu jelek, saudara, meskipun ada pelayanan tetap jelek. Apapun alasan ada khotbah, ya ngerti dulu. Kenapa dijaga, saudara? Karena begini, Tuhan udah kasih kita kuasa. Tugas jaga bukan Tuhan, kitanya. Karena kita ini nyuruhin Tuhan aja. Tuhan ini kitanya. Karena Tuhan berikan kamu kuasa, yang nengking kamu, bukan Yesusnya. Contoh saya, Tuhan tolong usir dong. Kamu dikasih power, kuasa, pakai kuasa nama Yesus. Tapi anak Tuhan rupanya kurang tanggap. Makanya Tuhan ngomong sama saya banyak tadi di hotel tentang bagaimana orang itu kalau nggak dijagain secara rohaninya. Dan saya supaya Anda paham, dulu dia tidak punya apa-apa, begitu dia mengalami pemulihan step by step naik, malah jatuh. Dulu nggak ada pelayanan, begitu pelayanan malah jatuh. Tuhan nggak pernah kasih kamu kejatuhan, nggak pernah. Ini buat jatuh kita sendiri. Percaya saya. Supaya Anda paham, Yesus gak pernah kasih kamu rancangan kecelakaannya buat yang goblok kamu. Kenapa? Karena daging itu lemah. Saya gak marah-marah saudara, saya ini panggilan saya begini, ada amin. Pak sebulan sekali kok dimarahi sih Pak. Ya, sudah terserah kamu datang gak. Tapi ini panggilan saya kenabian. Karena banyak hamba Tuhan yang juga saya tangani, hatinya mendadak berubah, saudara. Pelayanan jadi kacau. Bukan Tuhan yang buat kacau, dianya yang buat kacau. Istilah bahasa Jawa yang bakar dewe. Maunya sendiri. Ada banyak anak kelas saya, ada banyak anak yang butuh mujizat. Begitu baru terima mujizat, mendadak dia kendor rohani. Itu heran kadang-kadang. Makanya berjaga-jaga dan masalahnya menjaga-jaga berdoa itu susah. Kenapa? Contoh ya, contoh. Lihat, saya ajari satu hal yang profetik. Jam doa itu bisa berubah apa enggak sebenarnya? Sebenarnya enggak boleh. Kenapa bisa berubah? Karena dagingmu kuat. Dulu bisa doa kuat. Jam 2, jam 3 bisa bangun tuh. On fire cari Tuhan. Mendadak itu saudara tahu, perubahan sudah terjadi lebih entengan. Jam doa bisa berubah itu loh. Halo, benar apa enggak? Lihat ya, orang kalau kena, lihat saya ngomong begini. Kemarin saya ngomong juga di Palembang, di perhatikan saya baik.
Orang untuk miskin, maaf ya, orang untuk miskin atau kekurangan itu kuat sudah, kuat, nahan itu kuat. Tapi herannya orang kalau kaya jatuh cepat, betul apa? Orang menanggung penderitaan itu kuat rohnya, nahannya kuat. Masalahnya banyak, tahannya kuat, cari Tuhan, jatuh bangun sih, tapi tetap dia cari Tuhan kadang-kadang. Tapi herannya begitu dia mengalami banyak pertolongan. Ini firman lupa. Kenapa? Daging mulai menyenangkan. Kamu jangan salah. Dulu apa nggak bisa beli, doa. Dikit-dikit doa. Begitu sudah mulai bisa beli handphone, beli mobil nyicil, sudah gini, rumah nyicil, bla bla bla. Lupa itu akal main. Rumah tangga berantakan, perceraian, selingkuh di mana-mana. Hamba Tuhan selingkuh, banyak saya tangani saudara. Korbannya bagus, nyolongan duit. Loh, saya nggak marah saudara. Coba Anda ngerti supaya motivasimu jangan mamon gitu loh. Ada apa ini? Terang keras. Maka jaga-jaga. Anda bilang, Tuhan aku foto ini. Jaga rohmu. Jaga rohmu. Yang jaga bukan Tuhan, mosok kok jatuh gak peringatkan. Tuhan gak kasih peringatan. Karena kamu ini kadang-kadang bebal saudara. Ngerti bebal ya? Sudah tahu kan ngomong, gak boleh. Ya diterjang itu. Contoh ya, saya pernah tegur pendoa-pendoa. Jangan lewat, lihat saya, jangan lewat tempat pelacuran kalau nggak kuat. Ya, oh kami disuruh Tuhan, amin. Kalau disuruh saya percaya ada jaminan. Yang pria-pria tentunya. Lewat berkali-kali nyantol. Dia bilang, oh setan itu kuat. Bukan, kamu nggak hikmat itu loh, kayak sombongmu itu. Contoh, kamu lemah soal uang, jangan deket duit. Setuju angkat tangan? Saya sering ngomong, roh Yudas itu di mana-mana. Makanya cara ngatasi ini aja kuncinya, berjaga-jaga dan berdoa. Kalau jaga-jaga tanpa doa itu kalah, saudara, percaya saya. Amin. Karena powernya di mana? Doa. Digoda bisa ngomong, no. Yusuf itu bagus. Potifar bolak-balik goda, saudara, no. Betul apa tidak? Disodori ini dapat berkat banyak, kamu nipu sedikit lah. No, tapi ada Tuhan nggak apa-apa, nipu aja nggak apa-apa, betartok aja, bohong sedikit, tanda tangan, kerek. Dipikir ke Tuhan lupa, Tuhan ingat. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai. Nuainya bukan sekarang, nanti kalau masalahnya. Halo, ingat loh, jangan bebal-bebal, masuk neraka, jangan pikir Yesus tuh gak tegas, neraka betulan kamu. Oh Pak, saya pelayanan. Alkitab mencatat aku berdoa demi namamu, mengusir setan demi namamu. Katanya oke, Tuhan ngomong aku tidak kenal kamunya. Sebenarnya masalah kita bukan uang, yang paling penting itu rohanimu. Uang tuh pasti ada jawabannya. Setuju angkat tangan? Mungkin jawabannya bukan tentu uang, tapi macam-macam. Tapi dulu saya doa untuk makan, makan aja susah. Untuk makan saya bilang, Tuhan aku butuh makan. Saya tahu kirimannya apa? Dikirimi orang muslim habis selamatan. Sekarang lagi turban toh. Nyate. Dikirim, loh, saya bilang, Tuhan kok kirim tumpengan Tuhan? Saya bilang, Tuhan ngomong sama saya gini, kamu butuh apa? Makan Tuhan. Lah itu apa? Ya makan. Pikiran kita apa? Terima duit, beli itu otakmu. Enak. Belum tentu. Makanya berjaga-jaga itu supaya hatimu ini beres gitu loh, gak komplain. Ya Pak ya? Jadi kalau Tuhan kasih jawaban batu loncatan atau jembatan atau divine connection, kalau kamu aja, Tuhan kok dapetnya gini, padahal Tuhan ngomong ini batu loncatanmu, kamu tembusnya. Kalau kamu bisa terima ini, kamu akan next level. Amin. Ya, jadi saya minta Anda paham. Tuhan saya sampaikan ini. Satu firman singkat saya akan doa buat Anda. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Betul Pak, jadi gini, berjaga-jaga dan saya kasih contoh paling gampang. Lihat ke depan. Contoh kalau kamu Tuhan aku ingin beli Alphard.
Tapi lihat saya, keuanganmu belum sanggup beli apa umpamanya. Ingat tuh, jangan mencobai dirimu sendiri. Lupakan iman, betul omonganmu. Tapi sebetulnya imanmu itu nggak nyampe. Yang jadi apa? Gengsi. Kalau gengsi apa? Ngutang nggak akan bayar, kabur. Itu yang terjadi di banyak anak Tuhan. Percaya saya, gak usah tutup-tutupi. Tuhan nggak pernah ngajari kabur sekarang, betul apa enggak? Tuhan ngomong kaburlah anak, terbanglah ke Taiwan sekarang, atau terbanglah ke Hong Kong. Ini waktu yang tepat. Itu namanya ilmu Yanus saudara, jaka sembung. Inilah. Lihat saya sering ngomong ya buat orang-orang pelayan Tuhan yang kadang-kadang mengambil atau bilang, Pak, kenapa saya nggak bisa bayar? Yang paling jelek alasannya apa? Rumah saya padahal dipakai untuk persekutuan, Pak. Itu jelek, saudara. Dia nodong Tuhan pakai itu. Ya, Pak, ya. Dia bilang gini, rumah saya kan dipakai ibadah, mosok disita. Saya bilang, kamu pakai dan jual nama Tuhan. Berarti disita, sita lebih baik. Nama Tuhan dipermalukan, kagak, kamu yang dipermalukan. Yesus nggak pernah. Enak ay. Ada amin? Udah keras? Anak Tuhan tuh ya, kalau rumah gak bisa bayar dibuat persekutuan. Supaya dipikir lunas. Tuhan tuh lihat hatimu, jeleknya apa enggak. Kalau hatimu lurus, jaga-jaga berdoa, bisa jadi pertolongan. Tapi kalau umpamanya kamu bobol, ya habis, uangmu itu habis. Semua mobil, semua rumah mendadak yang dulu punya, mendadak sekarang di Pegadaian. Haleluya, amblas. Bukan amin, apa? Tuhan kok kejam. Bukan, hari ini bicara pertobatan. Kamu lihat nanti setelahnya itu terjadi perubahan. Kenapa? Karena ini yang dirubah. Amin. Hati. Kenapa hati? Sumber kehidupan. Pak, saya pendoa, saya begini, bohong, melakukan firman baru bagus. Pak, kok ngomong gak tau enak sih Pak, sebulan sekali. Bagus kan, sebulan sekali. Kok sering bubar ya? Makanya gereja-gereja ngundang saya gak berani. Dan saya memang gak bisa diundang. Gak mau. Baca sama-sama, ayo lagi supaya dapat rema yang keras. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoa. Dua elemen ini saya minta Anda paham. Berjaga-jaga dan jadi kalau Anda berjaga-jaga tanpa doa, tidak ada kuat. Tapi kalau berdoa itu pasti apa? Kuat, berjaga-jaga. Supaya kamu apa? Jangan jatuh dalam apa? Contoh, lihat saya. Ada kairos, katakan kairos. Kairos itu begini, Saudara. Dengar semua ya. Ini orang-orang pelayanan juga paham. Ada kairos Tuhan, lihat, untuk menguji dan memberkati Anda. Ya, RSI ada sini. Ya. Oh, kamu nggak boleh masuk muda sini. Di depan. Nah, kalau saudara mau RSI ketemu pramugaranya dia ini, minta gratis. Loncat dari pesawat atas saudara, minta payung. Dan lihat saya. Sebenarnya kalau saya ketemu sama ibu ini, dia punya persekutuan di Cengkareng, di bandara. Kalau Anda ke bandara cari persekutuan, ibu ini ketuanya. Tepuk tangan dulu bagi itu. Daripada nganggur di bandara, coba kagak pulang ikut persekutuan sama dia. Nah, lihat saya saudara. Ya sebenarnya dia bisa better. Lihat saya. Saudara perhatikan ada namanya kairos. Katakan kairos. Ada kairos Allah. Lihat saya. Ada kairos Allah untuk menguji kamu, untuk memberkati kamu. Nanti katakan amin. Bahkan untuk menunggu gini. Karena Mas itu begini waktunya. Dia akan lihat kamu dalam testing. Kalau kamu lihat, kalau kamu di testing dan mendadak hatimu tidak selaras sama Tuhan, itu bisa cancel atau diundur. Nah kita nggak mau, betul apa tidak? Kita pasti ngomong Tuhan kok lama sih. Dan karena hatimu tidak connect. Tapi kalau hati Anda connect, ini gak ada hubungan sama gelarmu pendeta loh, gak ada hubungan. Kalau hatimu lurus sama Yesus, ini percepatan namanya, betul apa tidak? Amen. Nah, percepatan tidak bisa dipaksakan. Contoh, Tuhan kasih percepatan. Sedangkan hatimu kagak beres, jatuh kamu. Makanya kita mencatat berjaga-jagalah dan
Doa supaya lihat saya. Waktu Anda doa Anda akan ngerti. Secara roh Anda akan ngerti. Aku ini lemahnya di mana? Karena iblis lihat saya. Iblis itu tipe pengamat yang paling jelas. Dia ngamati kamu. Maka saya sering ngomong, iblis bisa lihat dari gerak-gerik matamu, kamu lemahnya di mana. Dia bisa tahu persis. Dan dia bisa tahu persis jatuhmu di tempo ini, waktu yang ini. Kalau kita, maka saya bilang, kalau Anda dalam hadirat atau dalam urapan Tuhan, dengar, itu yang proteksi Anda. Saya pernah ngomong begini ya di Prophetic di KKR, lihat saya baik-baik. Lihat, supaya Anda paham ya, enaknya gimana? Ya gini aja, supaya saya bisa, yang belakang ya kelihatan apa. Saudara tahu, pada waktu ini dikatakan Anda ya, ini hadirat Tuhan seperti mangkok gini. Lihat saya, seperti mangkok ini. Ya apa saudara? Lihat seperti mangkok, lihat saya. Kamu pergi, dia akan ikut. Setuju katakan amin? Kurang keras dulu. Kamu ke kanan, dia ke kanan. Kamu ke kiri, urapan ke kiri. Tapi dengar baik-baik, saya tanya. Pada waktu kamu masuk diskotik, ini yang saya mau ngomong ya, supaya saya ajarkan hamba batuan kenabian supaya paham. Masuk diskotik, urapan kerja kan? Gak apa, jangan masuk, tetap masuk surga, gak apa. Hai, lihat. Ini yang kadang-kadang disalah mengerti oleh hamba Tuhan. Pada waktu kamu masuk diskotik, saudara, itu urapan masih kerja. Contoh paling gampang, dia akan ingetin kamu. That's your anointing. Tapi kalau kamu bebal, lihat saya, ini yang terjadi. Ini urapan pergi. Sudah tahu kenapa banyak hamba Tuhan? Oh, buktinya saya nggak jatuh, diterus no, hancur. Alkitab mencatat dengan baik-baik, Tuhan berikan urapan itu tidak gampang, dikasih gratis. Tapi dia pergi dari orang yang diurapi itu juga tidak gampang, saudara. Kamu masuk diskotik apa-apa kok. Saya perlu ketemu rekan bisnis kok. Lihat-lihat sedikit apa-apa. Itu Roh Kudus masih kerja, masih urapanmu masih terang. Dia ingatkan minimal kalau kamu nggak peka, damai sejahtera sudah tidak ada. Betul apa tidak? Betul. Gak usah ngomong diskotik lah. Ketemu teman bodoh-bodoh pelayanan. Kok aku lihat dia kok gak enak hatiku ya. Itu sebenarnya lagi kerja. Kamu teruskan, kepekaanmu lama-lama bisa hilang. Mendadak urapanmu itu, kok saya doa gak ada lawatan Tuhan ya? Kenapa? Karena kamu sudah lecehkan urapan dalam dirimu. Anda nangkep dulu? Kurang keras. Makanya doa dan berjaga-jaga. Jangan Anda ngomongin duit dulu. Contoh, Anda kerja sambil nipu mamanya. Itu urapanmu kerja loh. Ingatkan, kamu ini bohong kamu. Loh Tuhan, karena kebutuhan dan Tuhan. Itu urapan kamu lecehkan terus, lama-lama bebar muncul. Atau kebiasaan. Betul apa tidak? Kebiasaan. Lakukan gini, akhirnya lama-lama Roh Kudus gak ngomong. Iblis tahu. Iblis baca matamu. Dia ngerti, ini orang lemahnya di sini nih. Dia bisa kirimkan orang, dia bisa kirimkan situasi, dia bisa kirimkan waktu. Iblis pancing, saudara. Dan anak Tuhan masuk. Tenting kakak bisa, kecuali kamu lepas dari dia, lari dari sana. Makanya ini jangan tidur. Yesus datang kok ngorok oleh umatnya ini. Dibangunin, bangun, berjaga-jaga 1 jam. Capek Tuhan, langsung ini firman muncul. Anakku saya doakan gak ada perubahan. Itu urapan masih kerja. Urapan masih kerja. Urapan masih kerja. Masalahnya sekompeten Anda apa untuk ingetin apa, ikut apa yang Tuhan mau. Ingat loh, ini tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab hamba Tuhan yang mentoring kamu, bukan. Saya mentoring banyak kota, perhatikan baik-baik. Cirinya dengan baik-baik. Waktu mereka sering ngomong pesan Tuhan, mereka tanya dari Tuhan apa tidak. Saya ngomong tanggung jawab kamu. Ada pendoa suami istri, saya ingat juga ya. Pendoa suami istri ini satu gereja besar, dia satu pelayanan di sana. Pendoa ini dituntut sama pendoanya di satu pelayanan. Dituntut agar gak jadi maju pengadilan. Saya minta Anda paham ya, supaya Anda peka. Suami istri ini pada waktu altar, kalau dia cuma ngomong begini, Pak doakan kami lagi menghadapi persidangan. Saya bilang kenapa? Kami lihat, ya dengan semua. Ini orang-orang yang peka, perhatikan baik-baik. Anda kok diberi kepekaan harus tepat sebetulnya. Tanya Tuhan. Mereka bilang begini, kami waktu doa, kami lihat rekan kami ini selingkuh. Saya ulangi. Waktu kami doa, kami lihat rekan kami ini selingkuh.
Saya bilang, selingkuhnya ketahuan fisik atau alam roh? Alam roh, Pak. Alam roh. Ya, nangani begini harus perlu kenabian yang jelas, Pak. Lalu saya bilang, nah terus yang kamu lakukan apa? Saya tegur dia. Anak Tuhan itu lemahnya di mulut, percaya saya. Iya apa ya? Gak ada suara. Mulut jeplak, plak, 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 dia tegur. Kamu selingkuh. Gak terima, dituntut. Gak terima, dituntut. Saya tahu Tuhan ngomong sama saya. Saya tegur pendoa senior penjenayah. Saya bilang begini, kamu punya satu kesalahan. Apa, Pak? Tuhan tidak ngomong kamu tegur, tapi doakan. Kamu lancang, kamu tegur. Saya doakan supaya tidak lagi, puji Tuhan, jadi diampuni. Ada tingkat anak Tuhan nggak berdoa dan jaga-jaga, sebetulnya dia dapat sesuatu dari Tuhan, tapi oleh karena maaf ya kelancangan atau dia karena dagingnya kental sekali, dia ngomong kamu gini, gak terima. Tuhan ngomong untuk didoakan, bukan didatangi. Betul apa tidak? Anak Tuhan itu sok sebagian apa? Dia akan lebih peka. Wah, itu sombongnya. Nangkep gak? Karena Tuhan ngomong sampai malam ini soal satu ayat ini aja. Berjaga-jagalah dan berdoa. Kalau kamu lagi dari atas turun ke bawah terjun bebas, terus jaga hatimu. Kalau enggak nanti murtad loh. Nah Tuhan, kok Yesus kok dibujui terus? Ngerti bujuk ya? Kok Yesus kok dibohongi terus? Aku ini muka gampang dibohongi kali. Aku ini muka polos. Omongan atau kayak polos, padahal nggak polos juga kadang-kadang ini. Ini muka polos sekali. Ini. Ya. Nanti katakan amin. Atau jangan-jangan yang bujui, yang bohongi malah lebih canggih ilmu profetiknya. Kok kenceng sekali Bu Ata tuh. Apa saya ngomong ini? Kenapa? Saya nangani banyak. Kalau nggak nangani, nggak bisa ngomong. Ngerti katakan amin. Amin. Daerah kan bodohnya yang begitu. Lihat saya udah ngomong spirit of snake. Dulu ya saya ngomong, roh ular ini mewabah, saudara. Kalau kamu tidak proteksi atau anda tidak kebal rohanimu tidak intim sama Tuhan, gampang dibohongi. Sebenarnya dia ngomong suara Tuhan, tapi suara dirinya. Ada apa lagi? Halo, ada amin. Ya urusan masing-masing supaya masuk surga, ada amin. Yang penting ya saya kasih tahu, yang penting mengampuni. Kamu nggak ngampuni salah sehebat apapun masuk neraka kamu. Oh saya nggak salah Tuhan, sakit hati neraka tetap neraka. Nggak ada pendeta ngomong sakit hati nanti bisa kok Pak, nanti mau mati baru ngampuni. Goblok ke ajaran sesat itu. Mumpung masih hidup ngampuni, betul apa tidak? Pak saya lihat mukanya sebelah Pak. Ya ngampuni habis itu nggak usah kumpul, setuju? Tepuk tangan bagi Yesus kan gampang ya. Itu kamu protek urapanmu. Kalau kumpul nanti tadi sebelah lagi muncul aja. Loh Pak, saya sebel sama suami saya, gak usah kumpul. Bukan itu beda case. Jangan disikat, kita main roh perceraian. Ngawur. Enak aja. Salah istri saya dulu gak cerewet, sekarang cerewet Pak. Ini. Ada amin? Yang belum merit nih, doa dulu tanya Tuhan. Yang sudah merit, Pak, cocok Pak. Di sini ya, gak dibalik ya. Ngerti katakan amin. Halo. Amin. Saya pernah ngomong ya, ada orang itu profetik sebenarnya. Dia ngomong gini. Ini berdoa dan jaga-jaga saya sambungkan. Pak, Yeremia saya ada doa, ini pasangan saya yang terbaik. Saya lihat orangnya, maaf ya, dibawa ke depan saya bilang, ini bukan ini. Ada lagi bilang, oh ya, saya mau bukan. Tapi saya kasih tahu, orang kalau doa, saya kasih tahu, lihat saya, supaya saya ini buktikan. Suara Tuhan itu cuma dua, gak bisa terbantahkan. Yang pertama, orang itu ya, yang pertama, catat kok belum. Kalau dia ngomong kata Tuhan, itu gak bisa dibantah. Hanya dengan waktu bisa dibuktikan. Kata Tuhan. Yang kedua, mauku. Nah, itu beda, saudara. Kalau kata Tuhan, pasti dengan waktu akan terbukti. Ini Tuhan ngomong apa tidak? Betul apa tidak? Nah,
Saya perhatikan, saya ngomong ini bukan dari Tuhan. Nah itu ngomong pendoanya, pasangan terbaik Pak. Nikah cuma 3 bulan. Tuhan ngomong sama saya, nanti kalau dia datang jangan turuti perasaannya. Saya lihat, siapa Tuhan? Itu wanita itu datang ke sana, nangis. Pak betul Pak Yeremia tetap bukan dari Tuhan. Saya ngomong, lah terus lapo, mau ngapain? Saya mau pisah, urusanmu. Gua kagak mau doakan lu cerai, gak mau. Kok bisa doakan tambah rapat, setuju? Saya salah Pak. Makanya, halo, haleluya. Ada suara amin. Kita juga bahas pernikahan. Saya bukan konselor pernikahan, saudara. Jangan datang, Pak, kok nggak ada. Saya bukan konselor. Cari gembala yang kompeten di sana. Semua orang dalam urapan masing-masing. Saya bukan urapan gembala. Kalau memang Pak, ya buka gereja dong. Kakak bisa, percaya saya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus tepat. Ya, saya nabi yang lonely. Nabi-nabi lain kan cari sama kuat tolak, saudara. Bukan sombong, bukan. Memang kalau ngomong nggak boleh kerja, sama. Jadi perlu ketepatan. Ada amin? Enak gini. Kadang-kadang suruh tidur di rumah orang, dia bilang nggak mau, sombong amat tapi tidur hotel, bayar sendiri. Cuma minta dibayari. Halo, ada suara? Korban. Saya ngomong lagi, saya ulangi. Saya tahu ini kemarin saya ngomong di Simpro. Dengar saya baik-baik. Saya tahu ya, Yesus 3 hari diiringi orang-orang banyak, kelaparan. Yesus ngomong apa? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Mereka 3 hari ikut aku tidak makan. Jadi saya kasih tahu ini supaya Anda pelayanan dengan benar. Lihat saya baik-baik. Kalau Anda disuruh Tuhan melayani, baik bisnis, baik urapanmu pelayanan, dengar, yang mikir makan minum itu Yesusnya loh, bukan kamu. Setuju? Angkat tangan dulu. Jadi kalau Anda pelayanan jangan mikir, Tuhan, ini bayar sekolah anak gimana? Nanti kalau kamu lurus pasti bisa beres. Ya ada, Yesus tergerak belas kasihan, diurusi, makan minum. Tapi kan Yesus ngomong gini sama murid-muridnya, ini semua ikut aku kelaparan. Dari mana? Saya kan tahu saudara, lihat ya, murid-muridnya ngomong begini, Tuhan, dari mana kami beroleh makanan minum kalau kami di tempat yang sunyi? Sudah tahu, banyak anak Tuhan dikasih tahu mujizat, otaknya ngomong, sunyi Tuhan, dari mana kami dapat ini? Betul apa tidak? Dari mana kami dapat mujizat begini? Susah. Yesus ngomong, kasih mereka makan. Murid-muridnya ngomong apa? Di mana kami dapat makan? Tempat ini terpencil, sunyi. Langsung Yesus tanya, ini saya minta Anda paham. Kalau roh kuat, saudara. Yesus ngomong sama muridnya gini, apa yang ada padamu? Berapa roti? 5. Salah, itu 5.000, ini 4.000. 7 roti. 7 roti. 7 roti. Yesus gak ngomong, ya ini jeleknya anak Tuhan, perhatikan saya baik-baik. Dia ngomong, dari mana kami mau tolong dia? Yesus tembak dirimu dulu, saudara. Mau ngorban dulu kan? Anak Tuhan gak mau kadang-kadang nunjuk yang lain. Kamu dong. Yesus langsung sikat ngerti otaknya, anak muridnya mulai otak-otak bisnis ini. Ini otak hitung-hitungan. Kamu punya apa? Kami punya 7 Tuhan, buat kita makan. Tuhan ngomong, tabur, bukan kabur. Setuju? Angkat tangan. Angkat tangan, ayo. Yesus gak manfaatin kamu, itu buat orang. Makanya anak Tuhan, lihat saya, kalau ingin multiplikasi bisnis, ingin multiplikasi usaha, keuanganmu, Tuhan gak ngomong, kamu nyuruh orang kabur. Enggak, kamu loh, apa dulu yang kamu punya? Disikat langsung, kamu punya 7 Tuhan. Mungkin sambil nangis muridnya ngomong, karena butuh makan juga dia kan. Kamu punya berapa? 7 Tuhan. Ini Tuhan ngomong, sekarang kamu punya 7 kasih. Dan berapa ikan kecil? Loh kok kita Tuhan, kamu yang dewasa rohani, pinter ngomong harus bisa melakukan. Kasih. Nanti kita mati murid nomor 1, kasih. Kita mencatat sisa berapa bakul? Jangan salah ngomong. 7 bakul. 7 bakul, ya saya, 7 roti, 7 bakul. Dipecah-pecah. Kalau Anda kayak seperti ini, berjaga-jaga. Loh, balik, kok menyesatkan, gak ada nyesat ini, mau disesatkan sama orang katanya. Balik. Jaga-jagalah dan lihat saya. Kalau kamu berdoa dan menjaga-jaga, saya kata rohmu itu, Alkitab mencatat Daniel, the spirit of excellence.
Alkitab mencatat he purpose his heart. Anda harus paham. Kenapa dikatakan Daniel he purpose his heart? Saya minta Anda perhatikan saya. Karena itu ada godaan melintas di depan dia, dia terpaksa menolak. Jadi kalau kamu ditawar sesuatu yang menggiurkan, jangan buat samberai, itu matamu hijau nanti. He purpose bisa dia taklukkan hatinya. Itu ciri orang yang mau dipakai Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Setiap orang gak ada yang sempurna, tapi saya harap Anda mau jadi sempurna. Contoh lampu merah, sudah malam, orang belakang ngebel, din 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 din, purpose your heart. Kamu lewat apa? Saya enggak. Jangan kamu ikut langsung terjang. Wah, haleluya. Goblok. Saya ngomong serius. Gimana kamu mau taat dengan yang tidak kelihatan, yang kelihatan lu langgar terus? Gak punya SIM, santai aja. Akulah umat pemerintah. Zaman dulu dalam itu tuh. Akulah umat, gak ada SIM. Umat pemerintah. Apa artinya? Anak Allah. Anak Allah. Ada SIM. Begitu ada kata langsung si karaba-raba belawar. Anak. Itu namanya bebal. Ayo bertobat, halo. Loh, Pak, sampai sekarang saya diluputkan Tuhan. Tuhan masih anugerah, urusin. Pak, SIM saya udah mati, Pak. Urus. Susahnya apa sih? Si karapa, naik mobil, ayam, gak ada SIM. Saya sering tanya, lu punya SIM? Belum, Pak. Kenapa belum? Karena gini. Alasan, urus besok. Anak Tuhan itu gitu. Ya, makanya dalam nama Yesus ingat dari perkara kecil ke perkara. Jangan dia pikir urusan gini aja, Pak, gak ada hubungan sama surga neraka. Kebebalan buat kamu neraka. Meskipun kamu hamba Tuhan. Karena gak ada surga gandengan-gandengan, gak ada. Kalau surga gandengan itu gak ada, sendiri-sendiri. Betul apa tidak? Ini dulu satu firman ketembak semua nih. Berjaga-jagalah berdoa. Supaya kamu jangan apa? Jatuh. Jadi yang jadi, lihat saya, yang tadi kuat mendadak bisa jatuh kalau kamu gak berdoa. Yang tadi lurus mendadak bengkong. Betul apa tidak? Yang dulu hidup dengan iman, mendadak sekarang akal-akalan. Ada amin. Tuhan makanya ngomong, lihat saya, apa yang ada padamu? Tuju Yesus. Bagikan. Loh, kita juga butuh makan. Ini alasan anak Tuhan ini. Loh, Yesus ini rotimu juga, Yesus. Ini rotimu juga. Yesus ngomong, kasih. Aku udah puasa 40 malam, gampang. Kasih buat mereka. Mereka mungkin bercakap-cakap sampai begini. Dalam nama Yesus gak makan, gak apa-apa. Kita mencatat, dengar ya, supaya kamu pada tempat ini gak kiri gitu. Diberkati. Ada amin. Tapi apa yang ada padamu dulu. Jangan mintain orang to'ai. Mintain getol. Suruh ini lihat kelamaan haleluya. Saya percaya yang ada di sini. Ada amin. Semua kaya-kaya angkat tangan. Contoh baru kajian. Wah, kaji 7 juta. Sekarang aku tahu kasihkan semua. Dulu di Display Blessing Jakarta ada. Anak itu masih muda. Tanya firman Tuhan sama saya. Dia bilang begini, Pak, mana yang Tuhan pilih, ada 2 kerjaan saya tawarin. 1A, 1B. Saya lupa kerja di mana. Tuhan ngomong suruh pilih yang B. Saya bilang, kamu harus pilih yang B, tapi terserah kamu. Dia pilih yang B. Saya kasih tahu saudara, gaji pertama 7 juta. Gaji pertama, ini anak belum married, masih muda. Begitu terima 7 juta, dia digerakkan atau kasihkan semua ke gereja. Dia nggak tahu nanti makan apa, dia nggak pusing. Seperti nasarku, semua masuk, itu hebat anak ini. Setelah dia kasih 7 juta semua, promosi langsung cepat naik. Saya ingat yang kedua adalah, Pak, saya sudah terima gaji besar. Yang kedua promosi Tuhan, saya harus training orang, bahkan masih baru, training orang in English, dalam bahasa Inggris. Saya bilang, itu promosi, minimal kamu dibuat Tuhan untuk ngerti bangsa ini. Ayo, saya gak majetin duitmu loh.
Berapa besar kamu ngerti? Kalau kamu berjaga dan berdoa ini saudara, kadang-kadang ngomong apa yang ada padamu. Kamu pingin diberkati, pingin utangmu lunas. Bagaimana caramu dulu? Apa yang ada padamu? Tabur dulu mungkin. Mungkin kamu bilang, Pak tetangga kasihan kok aku tergerak kasih. Setuju angkat tangan. Amin. Ada suara? Amin. Mungkin Pak saya lagi nyimpen emas batangan Pak, nanti buat jaga-jaga. Dan ngomong, emasmu keluarkan. Ini terbang. Anak temannya Kalau Anda ngomong, mungkin Anda ngomong, loh Pak, Bapak ngomong gitu. Saya ini juga penabur, saudara. Tanya anak-anak roni saya semua. Saya beli tanah, saya kasihkan orang sekolah. Saya punya mobil, saya kasih. Gampang dari hidupnya sekali kok. Dipanggil Tuhan nggak bawa apa-apa kok. Betul kan? Gampang kok. Motor berkali-kali. Saya hanya berdoa, Tuhan kasihan, Tuhan kasih motor. Orang itu ada yang berkati, Tuhan ngomong ini buat mereka. Kasih, jangan ditahan, itu namanya bajak laut. Kan gampang dong. Bisa khotbah, bisa ngomong. Loh, saya nggak marahin kamu loh ya. Bukan ada tempat Pak kok kejam sih. Liburan-liburan kok khotbah sate kambing Pak, enggak. Saya ngomong korban. Kenapa bisa? Karena jangan jatuh. Contoh mau ngomel. Wah kebiasaan. Tahu Tuhan, Aki perlu marah apa enggak? Nanti dokter ngomong, tahan. Nanti mentret mungkin. Enggak. Tapi tahan. Saya ngomong ini sebagai nabi, saudara. Kalau kamu nanti jatuh dalam mulutmu, jangan lakukan. Setuju tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti katakan amin. Kenapa? Kalau mulutmu maju duluan, berkatmu berhenti. Siapa mau? Ada amin? Kurang keras? Anda lagi doa, Tuhan aku ingin belajar menguasai diri. Yesus engkau baik. Yesus baik, kita yang gak baik sedangkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Di tengah jalan dipepet orang, seret langsung. Dan saya, ciri doa yang didengar, catat ya, terjadi sebaliknya dahulu, baru mujizat Tuhan terjadi. Setuju angkat tangan? Iya, iya. Ya. Kau Tuhan, aku ingin belajar tidak ngomel satu hari ini. Wono aing jengkelkan kamu, langsung kan. Ayo, tadi minta apa? 1 bulan ini loh aja jengkel. Tuhan berkati tokoku Tuhan, usaha baruku supaya banyak pembeli, sepi. Halo, ada amin? Ada depan. Sepi. Tokoku Tuhan jual perancangan sampai basi semua, sepi. Doa itu kadang-kadang sebaliknya dahulu, baru mujizat terjadi 2 kali lipat. Tuhan aku ingin keluargaku damai Tuhan, adem Tuhan. Pulang ke rumah itu supaya tidak ke neraka Tuhan. Tenang. Masuk rumah, wah. Kok gini Tuhan, saya tadi sama doa enggak Tuhan. Terjadi sebaliknya dahulu. Kalau kamu menang di level ini, tidak jatuh, kamu akan nuai. Siapa yang mau angkat tangan? Kamu tangan bagi Roh Kudus. That's so simple. Simple. Kenneth Hagin, itu perhatikan saya, Kenneth Hagin. Saya dulu suruh Tuhan beli buku Kenneth Hagin. Beliau sudah meninggal, seorang nabi yang terkenal memanjangkan kaki orang, paling sering dia. Itu jawatannya di sana dan kenabiannya kuat sekali. Perhatikan saya baik-baik. Saya waktu ketemu Yesus, Tuhan ngomong kamu harus beli buku Kenneth Hagin zaman dulu. Ada banyak buku rohani, tapi Tuhan ngomong aku pilihkan kamu. Ingat loh, kalau semua kamu masukkan pusing kamu. Alkitab mencatat dalam pengkhotbah, belajar itu melelahkan. Kamu campurkan semua ini. Mana yang mau bingung saya. Harus tepat. Hamba Tuhan yang ngomong, kamu kok tumbang-tumbang harus begini. Hamba Tuhan yang ngomong, tidak boleh nempel. Yang lain pakai Alkitab tebel, dipukulkan, mungkin gitu. Ada yang lain, tidak boleh rebah. Yang lain, jangan, yang lain harus rebah. Kalau kamu banyak masuk, kamu bingung mana yang Roh Kudus mau, itu salahnya. Betul apa tidak? Rema, lihat saya. Supaya Anda pelayanan original. Dengar baik-baik. Saya suruh beli buku Kenneth Hagin. Tipis, karena saya ini gak suka baca. Alkitab baca, tapi kok buku tipis, karena Tuhan tahu saya gak suka baca. Bukunya tipis sekali, dan saya diajari Tuhan, kamu pelajari dia, minta urapannya. Just only buku, ada buku Ben Hinn, ada buku macam-macam. Tapi saya Tuhan mau pilih yang Kenneth Hagin, aku suruh kamu.
Dengar baik-baik, saya pilih itu dalam tempo singkat. Tapi prosesnya, haleluya, ini firman jadi. Jangan Anda lihat saya ini enak-enak aja. Ini prosesnya. Tantangan pertama yang saya terjadi, saya punya motor cuma satu, hilang dicuri pencuri dengan sukses. Yesus baik. Motor saya cuma satu, pencuri nyuri dengan sukses, hilang dengan sukses. Padahal saya habis khotbah. Saya ingat tuh, sampai sekarang masih merema. Khotbah saya adalah menang atas tantangan. Loh itu langsung jadi. Motorku dibawa kabur maling. Lah maling kan di sebelah sini tinggi besar, diem aja. Gak ngomong, motormu akan hilang, jaga-jaga di depan. Enggak, saudara. Hilang. Pada waktu saya lihat motor saya dibawa kabur depan saya kejar, memang diizinkan. Padahal motor itu kok saya starter setengah mati, Honda Grand. Itu pencuri sekali starter nyala, saudara. Memang berpihak itu motornya. Itu mengasihi pencurinya. Jadi saya keluar, saya dari langit, saya masih ingat suaranya. Suara Yesus itu bagus. Suaranya begini, masihkan kau melayani aku? Saya bilang, masih tuh. Kalau kamu ngomong saya khotbah, saya ngalami. Maka saya tidak suka anak Tuhan ngemis, saya nggak suka. Saya bilang, masih tuh. Tetap layani. Angkutan umum, bayar, nggak ada turun. Sikarapa kurapa, terima kasih Pak. Ya, bayar. Orang dunia nggak butuh bahasa rohmu, butuh buah rohmu. Betul apa enggak? Itu bedanya, saudara. Itu bedanya. Saya makan di warung, Super Mie is the best. Sebelah saya pakai jaket tebel, nyolong roti 5, saudara. Itu urapan kecepatan tangan yang hebat sekali. Saya lagi makan, mata saya kan juga diurap, bisa cepat. Pria. Saya lihat kalau ngomong, bayari roti. Hidup dengan iman, bayari roti. Pak, Super Mie, teh, sama roti 5. Yang orangnya pemilik warung, roti mana? Oh sudah Pak, sudah ada, saya kasih. Nah, ini kan enggak dengar saya bayari. Setelah saya bayar, saya tepuk pundaknya. Rotimu sudah saya bayar. Oh iya. Mungkin dipikir saya raja maling, lebih ngerti. Tapi ini selapar apapun, daging harus tunduk sama roh. Amin. Daging harus tunduk sama roh. Dan Tuhan ngomong sama saya face to face. Saya kan perokok berat dan peminum berat. Begitu ketemu Yesus, berhenti. Gak ada ngomong, Pak saya kurangi Pak. Nah itu alasan daging itu masih kedagingan. Kalau ikut Yesus berhenti. Pak saya berusaha, bohong. Orang berusaha itu doanya kenceng, gak usah bohong. Bisa kok, kenapa? Saya ngalami, coba bohongi. Betul apa tidak? Berarti kan kecuali gak ngalami. Saya peminum berat, tukang campur minuman, saya bartender. Hampir jadi gigolo, sempat ditawar, pernah. Ayo, apa lagi? Serius, saya dulu kan fitness. Masuk dalam level itu. Tapi ingat, roh penurun. Maka saya bilang dalam nama Yesus, daging lah. Maka kamu lagi kekurangan, saya ngalami kekurangan lebih daripada kamu. Mosok kamu gak bisa. Yang bikin beda apa? Imannya beda. Datangnya sama-sama berdua, pulangnya bisa beda pandangan. Iya Pak ya? Satunya kebatok, satunya gini. Percaya pokoknya. Ya apa enggak? Satunya bisa ngomong percaya, mikir dong. Satunya ngomong percaya. Toko kita pasti laris. Toko kita dekat kuburan kok. Percaya pokoknya. Ada amin? Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Kenapa? Rohmu yang suruh ngomong hari ini. Rohmu harus berperan di tempat ini. Belajar doa, puasa. Pak, dulu saya bisa puasa kuat Pak. Sekarang ini Pak, dokter saya ngomong ada apa? Mah umat. Agak mah doa. Nanti kok saya puasa saya dipanggil Tuhan Pak, mati sekalian nggak apa-apa. Kadang-kadang anak Tuhan kenapa? Membatasi dengan diri sendiri. Contoh, dulu waktu on fire, lihat saya saudara. Perjalanan jarak jauh, mau hujan, mau banjir.
banjir, nggak sakit itu? Ya Pak ya? Mau nggak ada angkutan pun dia berangkat, uang cuma sepeser pun berangkat. Begitu diberkati, baru gerimis. Kok pilek Pak? Daging lemah, betul apa enggak? Kurang keras? Dulu jam apapun bangun, bayar harga, doa kuat. Sekarang makanya rumah tanggamu ribut tok isinya. Kenapa ini loh? Tidak berjaga-jaga, jatuh. Firman Tuhan memulihkan, Allah menyembuhkan. Setuju katakan amin. Coba saya minta Anda buka Yesaya sekarang. Tangkap secara roh pada tempat ini, atur kembali nafas rohmu sekarang. Yesaya pasal 5 ayat yang pertama. Yesaya pasal 5. Catat firman itu, nanti Anda baca kembali di rumah supaya dapat peka lagi, lebih kepekaan. Yesaya pasal 5 ayat yang pertama. Ya, sudah dapat katakan amin. Saya baca, semua perhatikan firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku memang dan kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng, bukan gersang, bukit yang berarti ada impartasi sebetulnya. Ayat 2. Perhatikan yang harus dilakukan anak Tuhan sebetulnya. Anda harus ingat dan harus garis bawahi. Termasuk Anda orang pelayanan, dikatakan gini. Ia pertama garis bawahi, mencangkul. Harus diolah ya, harus dicangkul. Setelah dicangkul dia akan mendapati dan membuang apa? Batu-batunya. Jadi termasuk kepahitan, trauma, macam-macam suara ya, macam-macam. Cangkul buang, ketidaktaatanmu apapun itu buang saudara. Jadi supaya Anda trauma masa kecil, trauma kutuk keturunan termasuk dosa keturunan, cangkul dan batu-batu itu harus dibuang. Ada batu kecil, ada batu besar, macam-macam. Anda harus buang ya dengan urapan Tuhan. Dan Alkitab mencatat ditambahi setelah dibuang semuanya dasar-dasar ini dikatakan begini. Dan ia menanaminya dengan apa? Garis bawah itu. Pokok anggur bilang. Jadi Tuhan itu kasih Anda benih bukan second, tapi yang murni. Setuju nggak tadi? Kenapa? Lihat saya. Kenapa Tuhan kasih benih setelah batu-batumu diambil? Betul atau tidak? Bertobat itu setiap hari loh, bukan sekali. Bertobat itu setiap hari. Contoh kamu datang ke tempat itu sudah marah duluan, pulang bertobat. Maka saya ngomong, orang tanya sama saya begini, Pak kenapa? Lihat, ini bedanya urapan. Saya ajarin soal profetik dulu supaya Anda peka. Perhatikan baik-baik. Pak bedanya kenapa? Waktu itu di rumah dia ribut, tapi waktu di mimbar lawatan Tuhan turun. Kenapa? Karena di depan sini ada urapannya. Tapi dia begitu turun itu hal yang struggle sebetulnya. Dia langsung antara daging dan roh itu bekerja. Jangan salah waktu di rumah dagingnya bisa kental, kecuali kalau dia dalam Tuhan dia bisa kuat roh. Ngerti katakan amin? Ada lihat orang yang khotbah mendadak dia sebul, roba di rumah selingkuh ternyata. Loh betul. Kenapa dia? Pak kenapa kok bisa dipakai Tuhan? Ya urusannya Tuhan. Tuhan selamatkan kamu. Dia nanti diajar sendiri nih. Nangkep dulu gak lo? Makanya jangan jadi penghakim lebih dari Tuhan, jangan. Itu yang saya ngomong. Banyak orang-orang yang dulu pelayanan akhirnya ketahuan dia homo. Nggak masalah. Halo, ada amin? Kurang keras dulu, nangkep dulu. Jangan ada. Dia doanya peka, Pak, pendoa yang tajam. Kenapa dia jelek di keuangan? Itu Tuhan yang hajar dia. Urapan sama pembentukan roh itu beda. Halo? Gak ada suara. Jadi saya minta Anda paham, dengar baik-baik ya. Jangan lecehkan urapan dalam dirimu. Amin. Nangkep gak? Saya pernah khotbah di hamba Tuhan garis depan 100 lebih. Teguran yang paling jelas Tuhan ngomong, suruh mereka jangan jadi meminta-minta. Aneh. Jadi saya minta Anda paham dulu ini. Batu-batu yang jelek malam ini Anda harus minta sama Roh Kudus dibongkar. Lihat saya. Setelah dibongkar, saya tanya, bisa ditanami kembali nggak sama iblis? Bisa. Kita mencatat pada waktu rumahmu bersih kembali 8 kali lipat, itu 7 kali lipat.
lebih parah. Maka jangan akhirnya lihat orang-orang pelayanan jatuhnya lebih parah, bebannya tambah goblok dia sebenarnya. Ya Pak ya? Wah, saya suka Anda diem ini. Minimal berjaga, jaga. Hati ini yang tahu Tuhan. Ada pujian yang bagus saudara. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga. Kok nyanyi ini kok saya nggak ambil nangis untuk mulai di rumah. Karena Anda tahu. Perhatikan saya baik-baik. Nanti ini prinsip profetiknya begini. Lihat Alkitabnya. Tuhan buang batu-batu. Setelah itu bersih, sama Tuhan dikasih pokok anggur pilihan dari bagus tanah. Seperti firman hari ini benih sebetulnya. Kamu tangkap, kamu ketembak, terbongkar, taruh benih. Terbongkar, taruh benih. Terbongkar, taruh benih. Setuju tepuk tangan benih. Cuman saya minta Anda baca sampai tuntas. Dikatakan gini. Pokok dia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Semua tetap konsen. Lalu dikatakan gini. Ia mendirikan sebuah garis bawahi. Apa? Menara jaga di tengah. Jangan lihat Anda menggali lubang dulu. Lihat saya. Saya mau jelaskan apa yang Roh Kudus ngomong. Lihat menara jaga. Katakan menara jaga. Menara jaga. Artinya menara jaga itu kamu harus ngawasi benihmu. Dia tumbuh atau mati. Dia berakar kuat dalam badai atau tidak? Kalau tidak, tercabut. Sehebat apa Anda apapun ikut KKR dimanapun, ikut seminar dimanapun, kalau tidak berakar kuat, kecabut saudara. Dan lihat saya, supaya Anda ngerti. Menara jaga ini juga berbicara. Ini yang saya ngomong pesan profetik buat orang-orang. Perhatikan baik-baik. Adalah begini, ingat ya. Ada orang-orang yang digerakkan Tuhan doa buat Anda tanpa pengetahuan kamu. Tanpa sepengetahuan kamu. Kenapa dia digerakkan Tuhan juga jadi menara penjaga? Setuju angkat tangan. Makanya anak Tuhan Pak saya kok digerakkan Tuhan jadi pendoa. Kamu harus buka rohmu sedemikian rupa, tidak membatasi suara Tuhan. Sehingga Tuhan ngomong doakan ini, doakan ini. Itu namanya menara penjaga. Kenapa? Supaya benihnya tidak diambil atau tidak usang. Tepuk tangan bagi Yesus. Pak, saya udah tua. Sama. Pak, saya dulu begitu, Pak, sekarang enggak. Itu salahmu dewi. Betul atau tidak? Menara jaga. Ada pujian bagus dulu. Zaman dulu sekali, masih kaset, tapi saya nggak tahu. Pujiannya itu kalau saya jadikan, pujiannya gini. Seorang mendoakanmu. Guru bertobat ya. Lagu itu udah lama. Seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sedih dan hatimu pun perih. Ini cocok buat orang-orang lagi pergumulan. Ingatlah seorang mendoakanmu. Lagi sahabat JPS Chandra album pertama. Masih kaset. Jadi kalau kamu tahu mendadak lemes, tahu kuat, itu ada seorang mendadak digerakkan Tuhan berdoa buat kamu. Nanti diangkat tangan dulu. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Makanya Yesus baik. Dia tahu kamu lemah, langsung bilang, kok digerakkan namanya ini ya? Pemain nama siapa? Akang. Akyong. Suap. Ada amin? Jadi saya minta Anda paham nih, Anda bilang, Pak saya nggak punya pendoa, bohong, itu perasaan. Karena nanti ada orang-orang digerakkan. Contoh ya, saya jadi doa, pengen lebih dalam lagi angkat tangan, supaya ngajarin dia ajarin. Saya pernah berdoa sama saya ajak beberapa orang, saya ajari soal doa profetik. Dan saya kira, Tuhan ngomong soal daerah Afrika. Saya ngomong sama pendoa-pendoa profetik, dia bilang, Tuhan suruh kita doa buat Afrika. Dengar baik-baik. Lalu Tuhan ngomong ada nama desa, saya nggak tahu itu ada di Afrika ternyata. Namanya sampai lupa saya. Wane pokoknya. Doakan nama ini. Saya ngomong sama orang lagi merem kan. Kita doa buat daerah. Orang bilang, iya ada apa enggak ini? Kita terlalu ngeruh bikin dunia sendiri, Pak. Dalam nama Yesus daerah ini camat. Saya kasih tahu, saya bilang itu belum buka map, belum buka apa? Kok map sih orang desa ngomongin map? Saya bilang, ada peta dunia, ada Pak, buka. Buktikan apa yang dari Tuhan pasti ada. Ada saudara, kecil. Saya nggak tahu itu ada. Kecuali doakan
daerah Kertajaya. Nggak ada, Afrika Kertajaya itu nggak ada. Nah, itu daerah. Jadi, pada waktu semua lihat, ternyata ada. Nah, begitu ada, doanya jadi on fire. Oh, berarti kan butuh peneguhan, berarti on fire. Saya kasih tahu secara roh, tak ajari masuk di dalam supaya kamu nanti doa. Doa itu gak perlu tiket pesawat, tapi bisa terbang ke dunia lain. Setuju nggak tangan? Doa dia buat Amerika gak perlu bayar ongkos. Saya ditawari khotbah di Amerika, gua tolak berkali-kali. Kenapa? Gak kuat terbangnya. Muales 21 jam. Bener. Saya tanya berapa jam? Ya paling 20 jam. Sorry. Loh, Pak, perlu diberkati. Sorry ya, guys. Saya khotbah luar negeri cuma satu saya iya kan, Singapura. Dekat. Lainnya Australia, Pak. Selesai. Foto Nabi, Pak, yang keren. Banyak Nabi karena kosong. Amerika, Pak. Saya tanya jam berapa jam? Woi, selesai. Ya, saya nggak bahas itu. Perhatikan saya baik-baik. Waktu doa itu ada, lalu saya saya dibawa ketemu nama saya ingat namanya Philip. Dalam roh dengan saya bebek, ketemu dia lagi di menara doa di Afrika. Loh kok iso ngono Pak Yeremia? Ya iso. Itu namanya alam roh. Setuju angkat tangan. Tapi kan jangan mengira-ngira sendiri, sok sesat kamu nanti. Pak, saya ketemu wanita cantik alam roh Pak Isabel. Hati-hati. Mimpinya ketemu wanita cantik terus Isabel, hati-hati. Isabel itu bukan berarti wanita yang wanita mimpi pria ganteng Pak Arjuna. Isabel. Ya, saya ketemu Philip dan saya kasih tahu, saya mau ajari Anda berdoa supaya peka, kaporing doamu. Saya kasih tahu, di dalam alam roh tidak ada batasan bahasa. Tidak ada. Ngomong apa adanya. Dia ngomong, saya perlu kekuatan doa. Saya bilang, I come for you. Kita doa. Dan herannya bukan saya ngambil, semua pendoa yang saya ajak masuk. Doa buat negara pun juga gitu. Kalau Anda berdoa pun yang memang dipanggil pendoa, saya minta buka rohmu. Nanti lihat apa. Kayak negara ini, saya tanya apa. Jangan salah saudara. Perancis saya tanya apa, muncul saudara. Italia saya tanya apa, muncul semua di pulau-pulau itu, di tempat-tempat muncul. Kita harus kita perangi, jadi jangan hanya doa. Terima kasih Tuhan berarti Prancis, haleluya, amin. Nanti katakan amin. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Indomie di luar kuat Tuhan, Tuhan Amerika agama. Ngerti ya? Contoh saya mau KKR di Kupang. Siapa orang Kupang ada? NTT, Kupang enggak? Oke. Saya lagi terbang, Tuhan ngomong, kamu nanti khotbah. Saya bilang, Tuhan ngomong gini, tegur mereka karena hati mereka keras seperti tanahnya. Nah, saya nggak ngerti tanah Kupang itu bagaimana. Saya baru mendarat di El Tari. Mendarat sana saya tanya nyambut. Saya mau tanya tanah di Kupang bagaimana? Oh, tanah di Kupang itu keras Pak. Kalau dirikan gak usah pakai fondasi, langsung deh. Oh, pantesan. Saya khotbah banyak orang ada sikat. Soe dulu salah satu daerah yang membuat revival terjadi. Soe. Berubah kersang. Ada orang Soe ke rumah, dia bilang, Pak Yeremia tanya pesan Tuhan begini. Saya bilang, dulu di sana nabimu kuat. Nah, saya nggak bahas kesana. Nanti Anda bilang, waduh, enggak, semua dari Tuhan. Batu, kamu terima firman hari ini, benih. Lalu lihat, ada yang harus Anda pahami selain menara penjaga di tengah-tengah. Jadi kamu pun harus berdoa untuk intimate, untuk menjaga benihmu. Jangan minta orang doakan kamu terus. Dikatakan begini, dan menggali lubang, ini paling penting. Tempat apa? Lihat saya saudara. Kalau Anda diberkati, ini masalahnya. Banyak anak Tuhan kenapa masih tetap miskin? Lihat saya. Begitu dia diberkati, dia tidak bisa kelola keuangan. Betul apa tidak? Setiap uang yang diterima dia tidak ngerti, saudara. Begitu dia terima mujizat, perpuluhan lupa. Perpuluhan itu gak usah diingatkan. Itu hak wajib yang harus kamu langsung kasih buat Tuhan. Setuju katakan? Kalau kamu menunda,
Bulan depan numpuk itu namanya maling. Bagaimana maling diberkati gak bisa? Contoh Tuhan aku terima 100 juta, langsung 10 juta sisihkan, kasih. Betul apa tidak? Kasih kemana Pak? Doa kemana? Gak usah tanya saya. Saya pernah tegur ada gembala sidang. Dia bilang gini, Pak Yeremia kalau saya khotbah ini, gembala ini jemaat saya banyak pergi. Menurut Pak Yeremia gimana? Saya bilang, kalau dia pergi, kasih karpet merah, pergi. Loh kok ngono Pak? Bapak kan nabi, saya kan gembala. Betul, tapi hatimu terikat oleh sumbangan mereka. Jadi jaga pengusaha-pengusaha punya kapal-kapal itu saudara. Saya bilang, buktikan kamu hamba Tuhan pakai iman. Jadi kok pergi-pergi aja. Amin Pak, betulan dia khotbah disuruh Tuhan, kabur saudara. Sekarang gerejanya gimana Pak? Hidup iman lah. Nanti kok tutup? Gak apa-apa, tutup aja. Amin. Kan dimurnikan. Yang kedua, orang kembali, boleh Pak, uang gereja kita mainkan saham, tidak boleh. Tak boleh. Doa itu kan buat jemaat. Saya tegur, saya bilang begini, dulu kamu dapat dengan doa, begitu sekarang punya aset dan sebagainya, kamu putarkan di dasar itu pungli. Kamu dapat dengan doa, pertahankan dengan apa? Doa. Kok susah sih? Ada amin? Kurang keras? Kita ini biasanya sebulan sekali nabur motor. Nabur motor. Ada pengusaha-pengusaha yang naruh sama saya uang. Saya kan tahu, saya harus doa siapa dapat motor, siapa dapat motor. Kemarin dari kita main kasih keluar pulau. Waduh, kok kaya Pak? Ya kaya dong. Masa mau? Jangan, kita miskin. No way, tolak. Kita nabut. Jangan nanti datang ke sini atau gini saudara. Lin, siapa tahu STNK sama kunci taruh. Nah, habis itu kita nabur mobil sekali. Amin. Saya kasih tahu, ini persekutuan diberkati. Tapi kan nggak ngemis sama kamu. Kamu kasih Pak mobil saya tabur, taruh sini kita doakan buat siapa? Tuh buat Pak Yeremia, kasih ambil. Nah, iya dong. Jangan tahu, saya ngajari Regi ya sama Ahong, anak-anak saya. Hidup dengan iman. Kita nggak mungkin ketemu terus, ada mungkin saya diangkat duluan. Karena Tuhan ngomong sama saya 4 tahun, ini sudah 2 tahun lebih. Kayak blessing milik Tuhan, kamu datang nggak datang terserah loh. Gak ada rebutan jiwa kita nih, gak ada sampai sekarang. Saya nggak jalan, bahasa royoan jiwa, atau orang goblok kayak ada. Kurang keras. Amin. Serius. Ya, saya minta kamu datang juga jangan. Oh Pak kita kok doser enggak? Datang artinya kamu tuh malah Yesus. Amin. Ada amin. Om saya makan super mie. Prinsip pelayanan satu, saya diajari Tuhan, tak kasih tahu. Pengen tahu? Tuhan ngomong sama saya gini, kalau kamu jadi nabi, tegur itu gak usah takut. Kenapa? Kamu makan gak ikut mereka, ikut aku. Oh iya, itu harus tau. Ya semua niru saya, susah tuh. Karena banyak yang bergelimpangan niru saya, serius. Termasuk niru saya khotbah ngomong goblok-goblok juga, dimusuhi orang malah. Jadi beda, aku rapain. Kalau saya ngomong goblok gak ada yang tersinggung, paling bertobat. Tapi yang lainnya niru, langsung mata yang membeli. Oke, itu aja. Ya, lalu dikatakan, perhatikan semua. Kita mencatat, lalu dinantinya supaya kebun itu ini jeleknya. Kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Saya minta kepada konsen supaya Anda recheck dirimu sendiri supaya masuk surga dan diberkati. Tetapi Alkitab mencatat yang dihasilkannya ialah apa? Asam. Benihnya baik, munculnya asam. Saya ngomong, kenapa bisa jadi? Bisa. Kenapa? Tidak berjaga. Hari ini tanggung jawab saya serahkan sama kamu. Sampai engkau dipanggil pulang. Ada amin. Dikasih benih pilihan, munculnya gini juga. Sekarangmu. Ada yang dulu ngancam, mau apa kok gini cara saya gak mau datang PD. Puji Tuhan, jangan datang. Saya bilang, jangan datang. Pendeta gak punya kasih ya. Oh pinter. Oh saya gak punya kasih, saya punya pemukul. Keluar. Jangan coba-coba Nina bobokkan orang yang gak peka. Jangan. Kamu akan termakan sama konselingnya dia. Jangan. Tegas. Itu kalau nabi loh. Kalau gembala gak boleh. Saya sering ngomong, gembala gak boleh nolak, nerima, harus mengayomi. Kalau nabi gak setuju, pikir.
Kalau gembala nggak boleh saudara, jangan dong. Ayo kita diskusi. Kenapa? Itu kok saya diskusi. Ada amin. Ada amin. Pak, rokok itu berat. Itulah pikirmu. Gampang kok. Nggak mau pergi. Gampang. Ada yang ngomong, Pak, judi diberkati apa enggak? Dari mana judi diberkati? Judi dosa. Betul apa enggak? Gak ada suara. Betul. Judi itu dosa. Kalau togel Pak, sama. Ayatnya ditomboki. Mati yang saya dia ini mimpi cecek, mimpi marmut. Nomor ya, betul ya. Lihat, saya kok bahas itu, ya saya. Lihat terakhir, habis itu saya dah tutup. Ya, baca sama-sama semua. 1, 2, 3. Yang keras, Yerusalem. Adililah antara aku dan kebun anggurku. Baca sama-sama hasilnya, saudara. Sama-sama 1, 2, 3. Yang harus diperbuat, semua baca. Yang belum kuperbuat kepadanya, aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik, karena benihnya baik. Mengapa? Jadi tidak ada satupun, hanya buah anggur yang asam. Hasilnya, baca ayat berikutnya 1, 2, 3. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang kulakukan kepada kebun aku. Aku akan Kulakukan kepada kebun menebang anggurku. Saya minta Anda baca dengan hati-hati, supaya Anda langsung bisa pulang di tempat ini, minta sama Tuhan anugerah kembali. Dikatakan gini, aku akan menebang pakar duri sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda tembok-temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Lanjut ayat 6. Aku akan buatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga aku akan memerintahkan apa? Supaya jangan apa? Hasilnya kekeringan yang mencelakakan, yang mengerikan. Saya, kalau sudah tadi mundur, berarti saya lihat. Begitu hasilnya asam. Lihat saya, saudara. Tuhan bisa lakukan berbagai cara. Hasil itu tidak baik. Nah, kita mencatat pagar perlindungan dicabut. Kalau pagar perlindungan dicabut, apapun bisa masuk untuk menginjak dan merusaknya. Apapun. Artinya jaminan Tuhan dilepas. Nah, kita mencatat Tuhan punya otoritas tinggi, memerintahkan awan supaya turun atas bumi. Kita mencatat awan-awan tidak diperintahkan untuk menghujani Anda. Sampai tahunan meskipun pelayanan tidak ada perkembangan. Now, this word for you. Perkataan ini buat Anda. Now, intim lagi sama Tuhan. Minta Tuhan kembali proteksi, atau minimal Anda minta recheck kembali hatimu. Jangan komplainmu kamu tinggikan. Di sini gak ada terima komplain. Saya punya anak rohani, akhirnya cari hamba Tuhan lain. Kenapa? Saya ngomong jujur ya, salah satu ya. Dia bilang gini, saya di PP Yeremia, kenapa saya gak diperhatikan? Tak bilang, lah kok niku pacarku tak diperhatikan. Akhirnya dia kecewa, kenapa apa? Merasa dibiarkan. Saya bilang, saya ini nabi, gak akan nemeni kamu konseling, gak anakmu. Cari hamba Tuhan lain. Akhirnya saya tahu, saya sampaikan firman ini, terbanglah sendiri hari itu jam kata. Alami Yesus sendiri, karena saya disuruh Tuhan ngomong, dan saya percaya pasti bisa. Pasti bisa. Pasti. Agar perlindungan mungkin dicabut, keluargamu mungkin repot terus hari ini. Biar minta tonton, aku minta benih yang baik kembali. Pak Tuhan suruh saya ngomong ini malam ini, berarti tanda Tuhan sedang ingin kamu kembali seperti dulu. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan kita undang, ya itu masih muda. Dia sering song leader waktu saya khotbah, tapi waktu itu saya minta dia firman. Dia punya satu kesaksian yang baik, saudara. Semua lihat saya baik-baik. Dia punya satu anak, itu sebenarnya baik-baik. Masuk rumah sakit, sakitnya apa saya nggak ngerti. Saya nggak datang waktu dia khotbah. Karena yang cerita adalah istri saya. Dia bilang begini, pada waktu dokter itu salah suntik atau salah pengobatan, itu anak nyaris meninggal. Padahal sakitnya biasa, nyaris meninggal. Dari uang puluhan juta yang dia punya, karena mengobati anaknya, tinggal 2 juta. Saya tahu kan, 2 juta dia ngomong sama istri sampai nangis. Anak kita kok jadi kayak gini?
uang kita siapkan sebenarnya spare-nya lebih, habis tinggal 2 juta. Dia doa sama Tuhan, Tuhan 2 juta. Dia ngobatnya itu harus habiskan setelah ini, karena sakit harus ngobati habis 350 juta sebenarnya. Dari puluhan juta karena salah pengobatan. Tinggal 2 juta. 2 juta dia ajukan di depan Tuhan. Sama istri sambil nangis. Di depan anak saya kan lagi berbaring di rumah sakit. Tuhan, aku hanya tinggal 2 juta dari uang puluhan juta yang sudah habis. 2 juta ini Tuhan, apa yang kau mau? Saya tahu dia dapat dari Tuhan bagaimana dia lakukan tindakan profetik yang menurut saya bagus. Saya tahu 2 juta itu dia bagikan kecil-kecil saja. Dia bagikan sama orang-orang miskin. 2 juta. Dia pecah jadi 20 ribuan. Dia jalan sampai saya naik motor. Dia bilang, anak kita milik Tuhan. Tuhan ngomong uangnya harus kita pecah bagikan. Kasih setiap orang 20 ribu sampai 2 juta habis. Dia pulang antara sedih masih karena anaknya belum berubah, tapi dia minimal lega melakukan profetik yang menantang dengan istrinya. Dia lihat anaknya, dia bilang, Tuhan aku sudah lakukan apa yang kau perintahkan. Di samping anaknya ternyata ada satu anak baru masuk, itu ponakan seorang dokter. Dia lihat anaknya lagi sakit. Dokter cuma tanya begini, anakmu sakit apa? Saya lupa bahasa dokter apa. Sakit ini Pak, dan harus habis 350 juta. Saya kasih tahu apa yang terjadi. Dokter itu ngomong gini, saya akan kumpulkan rekan-rekan saya, kita akan operasi anak. 350 juta terkumpul dan anaknya sembuh. Tepuk tangan bagi Yesus. 2 juta ditukar 350 juta. What about you? Saya ngerti Inggris, what about you? I don't know nothing else. Saya korban di Singapura itu mendadak saya bisa bahasa Inggris. Ngurapi orang reba bahasa Inggris. Selesai balik Indonesia. Saya ingat, Pastor, kita jalan-jalan ngopi. No way, saya harus kembali ke Indonesia aja. Ngopi di sini enak, Indonesia lebih enak. Pulang Indonesia. Nyasar di negara sendiri lebih baik. Enggak, setelah saya diajak makan itu saya pulang Indonesia. Saya ingat di Singapura orang reba ya. Satu hal saya tegur, khotbah jadi 2 sesi. Kenapa? Mereka bangun pelukan cewek cowok. Saya nggak tahu itu kebiasaan gerejanya atau apa, saya nggak tahu. Dan waktu saya tanya, stop, saya bilang stop. Pendeta juga kaget kembali. Stop. It is your brother or sister? No, stop. Langsung diam semua. Perlu aneh Pak Pendeta? Hah? Pak boleh ciuman banting-bantingan sekalian. Roh Cina itu masuk. Perbaiki hidupmu. Batu-batunya buangan. Gak usah banyak konseling lagi. Batu-batunya buangan dan alami dunia. Anakmu masih gini terima. Saya pernah ngomong ada anak-anak saya tahu ibu-ibu ini semua. Saya ditunjukkan Tuhan di surga gak ada orang cacat, gak ada. Sempurna. Saya pernah tunjukkan Tuhan buah itu dipetik muncul lagi. Gak ada susah. Orang tanya sama saya itu lucu kata-katanya, Pak di surga bisa buat dosa gak Pak? Ini jawabannya aneh. Tuhan ngomong sama saya, tidak akan bisa. Kenapa? Kasih Tuhan sempurna. Pikiran dosa pun gak ada. Jadi nanti ketarik sama malaikatnya Pak cantik. Gak ada malaikat tuh, gak ada perempuan atau wanita loh. Jangan salah loh, gak ada jenis kelamin. Lalu kurang keras. Saya lihat malaikat cantik. Iku angan-angannya lihat Korea itu. Ada amin. Malaikat itu saya ketemu berkali-kali maskulin. Gak ada pria atau wanita, tidak ada. Loh malaikat itu kok gondrong Pak? Atau kok pakai ini Pak? Wah cantik, haleluya. Ada amin. Maka saya lihat waktu perjumpaan dengan Tuhan, kok saya pengen ngalir sedikit. Ngalami Tuhan, saya masuk kamar doa.
Waktu masuk kamar doa itu kilat banyak muncul pertama kali. Kilat muncul banyak di kamar. Saya saking gak kuatnya saya sujud, berdiri pun gak bisa. Saya bilang, Tuhan, aku bisa mati di Tuhan. Dan ngomong, aku hadir. Malaikat itu banyak turun. Aku hadir. Lalu Tuhan ngomong sama saya satu, kamu mau melayani aku? Mau Tuhan. Tapi masalahmu banyak, masalahmu urusanmu. Mau apa tidak? Saya mau. Saya tahu kerup itu memang ada, kendaraan ada. Saya agak ngomong ke dalam lagi supaya Anda lebih ngerti sedikit. Pedang roh, kemarin saya ngomong juga di Semarang, ada. Cuma dalam penglihatan saya lihat pedang roh orang itu kadang-kadang ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tumpul, ada yang tajam. Ada yang kecil, saudara. Yang kecil musuh setan. Ini singkat gada bubar kepalamu. Ya apalagi kecil tumpul lagi, setannya geli, saudara. Makanya kalau punya roh yang mantap, kalau nanti itu jangan moga-moga keluar. Enggak. Thanking setan keluar. Setuju katakan? Jangan ngomong, wah setannya terlalu berat. Setannya berat itu bobotnya berapa? Ada yang setannya dalam orang kerasukan, orang musik kerasukan itu setan bahasa Inggris atau setan bahasa, jadi bahasa asing. Orang Indonesia. Woi, kasih sowen kayak ngomong dalam nama Yesus. Oh, keluar. Bahasa Surabaya, metu. Atau bahasa yang paling gampang, tak usah cara kekuatan yang paling gampang. Gak usah ngomong metu. Ngomong itu seperti saya ngomong dalam nama Yesus, minggat. Setuju angkat tangan. Jangan ngomong pulang sama suamimu. Minggat, jangan. Ngomong sama istrimu. Tuhan ngomong peneguhan Pak Kirim. Minggat. Mertuamu kok minggat no ya. Ada amin. Ngomong sama gembalamu. Minggat, itu pendemo yang terbaik. Tepuk tangan akhir. Ada amin. Jaga-jaga pada tempat ini, rokokmu pasti bisa berhenti. Pasti. Rumah tangga ribut pasti bisa berhenti. Ada amin. Halo? Toko itu saya kasih tahu kadang-kadang, Pak, toko saya ingat ya, orang family Jakarta ini. Pak, toko saya sepi kemarin ditabur tanah kuburan. Pantes Pak ada setan. Apa yang harus kami lakukan? Saya bilang gampang. Ambil sapu. Lah terus Pak, ya sapun. Lah ada sapu toh, sapun. Kok takut sama tanah kuburan? Sapun, kok bisa sapun ke tetanggamu lagi? Saya kata, anak Tuhan itu kok masuk gak ada kuasa sih? Kau punya kuasa. Ada amin? Kamu mau dikasih kembang, menyan kembang 7 turunan, kembang apa? Itu buangan. Kamu punya urapan lebih daripada manapun. Yesus kuasa Tuhan itu. Tepuk tangan bagi dia. Ada amin. Kamu dikutuk, ini saya sering ngomong buat tambah-tambah. Kamu dikutuk-kutukan akan mental kembali ke orangnya. Amin. You have power. Wah, Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Maybe next time I preach in English version. Loh, kok bisa Inggris? Mau tak kasih bahasa Prancis, jangan salah kamu. Saya bercanda karena kamu tegang dari awal ya. Karena saya ya lunak sedikit lah. Ada amin. Maka saya katakan dalam nama Yesus, ayo berdoa dan jaga-jaga 2 dimensi. Tangan bagi berdiri, tepuk tangan lagi bagi Roh Kudus.